Halo semua, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Vini Estetika Stumorang. Saya berasal dari kelas MB5A, Program Studi Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi presentasi mengenai teknik presentasi dan negosiasi yang dilakukan oleh seorang motivator di hadapan audiensinya di atas panggung. Dengan mengangkat segala kisah keterpurukannya dan bagaimana ia bangkit, ternyata mampu menginspirasi ribuan bahkan jutaan orang. Dari pengalamannya tersebut, akhirnya Nick diundang di berbagai kegiatan seminar, sekolah, bahkan berdiri di hadapan orang-orang hebat untuk menceritakan secara langsung pengalaman hidup yang dialami oleh Nick. Nick lahir tanpa tangan dan kaki, tetapi dengan dua kaki kecil dan salah satunya memiliki dua jari kaki. Menurut dokter, Nick terkena penyakit tetra amelia yang sangat langka. Bahkan saat kelahirannya, ayah Nick sangat kaget dan hampir pingsan melihat kondisi baru fisik anaknya. Bahkan ibunya sempat menolak untuk melihat atau menggendong Nick selama 4 bulan sejak kelahirannya. Sejak usia 6 tahun, Nick belajar untuk menulis, mengoperasikan kursi roda elektrik, dan menggunakan komputer dengan jari kaki yang dimilikinya. Orang tua Nick memilih untuk tidak menyekolahkan Nick ke sekolah khusus penyandang disabilitas, tetapi lebih memilih menyekolahkan Nick ke sekolah umum. Teman sekolahnya membuli dan meledek Nick terus-menerus karena kondisi tubuhnya yang sangat memprihatinkan. Sehingga Nick mengalami depresi dan merasa putus asa. Pada usia 10 tahun, Nick mencoba bunuh diri dengan menenggelamkan dirinya ke dalam bathtub kamar mandi milik pribadinya. Setelah beberapa kali mencoba, Nick sadar kalau dia tidak ingin menyakiti lagi orang-orang yang mencintainya. Nick kemudian mencoba menerima kekurangannya dan berjanji hanya akan melakukan hal-hal positif yang berguna untuk dirinya. Tantangan dalam hidup ada untuk memperkuat keyakinan kita, bukan untuk menghancurkan hidup kita, begitulah kata Nick. Saat berusia 17 tahun, Nick bertemu dengan seorang petugas kebersihan di sekolahnya. Pertemuan itulah yang kemudian merubah hidup Nick selamanya. Petugas kebersihan berkata, "Nick, kamu akan menjadi seorang pembicara." Kemudian dia melihat suatu dalam Nick dan menyemangatinya untuk membagikan pengalaman hidupnya. Karena termotivasi, Nick memberanikan diri bercerita pertama kali di depan penonton yang terdiri dari 6 siswa. Setelah menyadari kalau tidak hanya dirinya yang sedang berjuang, Nick ingin membantu orang lain menemukan harapan dan arti hidup. Makanya Nick memutuskan menjadi pembicara atau motivator selama hidupnya. Untuk meraih mimpinya, Nick belajar dengan giat dan berhasil meraih gelar sarjana ekonomi bidang akuntansi dan perencanaan keuangan saat berusia 21 tahun di Universitas Griffith. Dia kemudian mendirikan organisasi nirlaba pertamanya yang bernama Live Without Limbs pada tahun 2005. Organisasi ini memberikan kesempatan untuk orang-orang dalam membagikan kesaksian dan kampanye melawan pembulian. Sejak itu, Nick mulai berkeliling dunia ke lebih dari 60 negara dan menginspirasi jutaan orang. Nick bahkan telah memberikan lebih dari 3.000 pidato tentang perjalanan hidupnya. Nick belajar untuk tidak membiarkan keterbatasan fisik menghentikannya dalam menjalani kehidupannya yang normal. Nick telah mencoba skydiving, suka berselancar, berenang, dan melukis di waktu luangnya, bahkan melakukan kegiatan bermain musik di setiap kesempatannya. Pada tahun 2008, Nick bertemu seorang wanita yang sengaja datang untuk mendengarkan pidato motivasinya. Mereka kemudian saling jatuh cinta dan memutuskan untuk menikah pada tahun 2012. Untuk sekarang, Nick menjadi seorang ayah dari 4 orang anak. Buku pertamanya yang berjudul Live Without Limits, Inspiration for a Ridiculously Good Life telah diterjemahkan ke lebih dari 30 bahasa dan hingga saat ini buku tersebut menjadi salah satu buku international bestseller. Pesannya yang kuat tentang harapan dan telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia telah berhasil mengungkapkan bahwa keterbatasan fisik bukanlah salah satu penghalang dalam perjalanan hidup seseorang. Perjalanan hidup Nick merupakan bukti bahwa tidak ada yang tidak mungkin selama dihadapi dengan sikap yang positif. Sampai sekarang, Nick dinobatkan menjadi salah satu motivator yang paling banyak dibintang untuk menjadi pembicara di seluruh dunia. Jika kita memilih sikap yang tepat, kita bisa menghadapi segala rintangan yang sedang kita hadapi. Begitulah yang dikatakan Nick pada salah satu kesempatan di hadapan media. Keberhasilan seseorang dalam menyampaikan materinya dipengaruhi oleh penguasaan materi, komunikasi yang efektif, dan juga penguasaan panggung. Baiklah, saatnya kita memasuki sesi review teknik presentasi yang dibawakan oleh Nick. Yang menjadi fokus topik yang dibawakan Nick adalah remaja. Setelah mendengar kisah Nick, mungkin sekarang sobat muda merasakan hal yang menyedihkan, malu, bahkan hingga tersentuh karena selama ini banyak mengeluh tentang hidup jika dibandingkan dengan hidup yang dialami oleh Nick. Lalu mengapa Nick sangat dipercaya untuk berdiri dan berbicara di hadapan banyak orang secara langsung?
bahkan diundang sebagai pembicara di depan orang-orang hebat. Teknik presentasi yang dibawa Nick mengenai pemaparan materi adalah sebagian besar pemaparan materi yang dibawa oleh Nick adalah cerita pengalaman hidup yang telah dialami Nick, dan kisah tersebut diangkat Nick menjadi salah satu bahan inspirasi untuk orang-orang yang dijadikannya sebagai audiensi. Seperti yang dapat kita lihat bahwa Nick mempunyai keyakinan penuh dalam hatinya untuk memberanikan diri bercerita di hadapan banyak orang mengenai pengalaman hidup Nick. Nick mendirikan organisasi nirlaba pertamanya pada tahun 2005, dan hal tersebut dijadikan Nick sebagai wadah, sebagai tempat untuk membagikan kisah mengenai dunia perbulian. Dalam setiap sesi kesempatannya, Nick juga melakukan teknik hipnoterapi kepada pendengarnya, di mana pendengarnya diajak untuk melakukan realisasi terhadap diri sendiri dan mencoba untuk bangkit dari masa keterpurukan mereka. Teknik pemaparan materi yang dibawakan oleh Nick sendiri yaitu menggunakan teknik storytelling, di mana Nick akan membawa pendengarnya untuk mendalami cerita-cerita pengalaman Nick di masa lalu. Sedangkan gaya komunikasi yang digunakan Nick dalam setiap pemaparan materinya itu gaya bahasa sehari-hari. Hal ini bertujuan agar seluruh pendengarnya dari berbagai kalangan usia mampu memahami apa yang Nick sampaikan. Salah satu rahasia teknik penyampaian materi Nick adalah transfer of spirit. Nick selalu mampu menggerakkan semangat hidup setiap pendengarnya melalui setiap tutur kata yang disampaikan oleh Nick. Nick selalu mengajak pendengarnya untuk selalu memfollow up hidup mereka, melihat peluang yang ada, serta mengajak mereka untuk selalu bersyukur atas setiap keadaan. Nick dalam kesehariannya juga selalu aktif dalam organisasi bernama AEA atau Attitude is Attitude, di mana di organisasi tersebut Nick aktif dalam membimbing mereka korban-korban yang mengalami kisah yang sama seperti Nick, yaitu korban bullying. Nick berhasil membawa anggota organisasinya naik dari keterpurukan sehingga mereka sekarang mampu melewati masa-masa sulit remaja mereka. Tidak hanya 4 poin penting tadi, Nick juga selalu memperhatikan gaya bahasa bicaranya, di mana Nick selalu menceritakan kisahnya dalam bentuk cerita yang singkat, padat, dan jelas, di mana Nick menggunakan intonasi yang jelas. Begitu juga dengan tempo nada bicaranya yang selalu diatur, dan Nick tidak pernah menggunakan glue card atau contekan kecil karena sebagian besar kisahnya adalah kisah-kisah pribadi milik Nick sendiri. Begitu juga dengan titik pandang yang dibawa Nick adalah tidak hanya terfokus pada satu arah. Dengan menggunakan kursi roda elektriknya, Nick akan berpindah dari sisi kanan ke sisi lainnya. Begitu juga dengan teknik memancing reaksi audiens, di mana setiap sesi penyampaian materinya, Nick akan memberi kesempatan kepada audiensinya untuk memberikan pertanyaan, dan Nick akan menjawab pertanyaan tersebut. Demikian hasil presentasi saya mengenai review seorang motivator bernama Nick Fujiki tentang penampilan presentasinya. Terima kasih kepada para penonton, dan saya mohon maaf apabila saya menyampaikan salah kata dalam pengucapan kata dan bahasa. Terima kasih.